Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammadin SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Pada kesempatan kali ini di acara Hati Ramadan yang diselenggarakan oleh Humas Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate, kita akan membahas tentang sejarah SH Trate sebagai penguat, pembentuk, dan pandai karakter Rabbani. Bersama saya, Wulan, dan narasumber kita, Mas Mukhlisin, yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini adalah penulis buku 1 abad SH Trate dan juga beliau ini lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, sebelum pertanyaan, marilah kita dengarkan paparan dari Mas Mukhlisin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Humas PSHT yang sudah memberikan waktu untuk saya memberikan materi tentang sejarah SH Trate sebagai penguat, pembentuk, dan fondasi karakter Rabbani. Baik, dalam judul ini perlu kita membagi 3 term. Pertama adalah sejarah. Sejarah itu perlu kita pahami. Kemudian tentang PSHT, Persaudaraan Setia Hati Trate, kemudian tentang karakter Rabbani. PSHT apa, sejarah itu apa, karakter Rabbani itu apa. Kalau kita berbicara pertama adalah sejarah, adalah catatan-catatan masa lalu atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang bisa kita pelajari, yang kita bisa buka, yang bisa menjadi inspirasi, menjadi pelajaran buat kita. Nah, itulah sebuah sejarah. Tidak berdasarkan hanya dari lisan, oh kata si A, kata si B, tidak. Tapi dia harus tercatat, tertulis dengan baik. Dan dari catatan itu kemudian bisa dibaca dan bisa menjadikan pelajaran, menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Itulah sejarah. PSHT sendiri apa? Persaudaraan Setia Hati Trate adalah sebuah organisasi yang mengajarkan kepada warganya, kepada siswa-siswanya untuk menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kurang lebih garis besarnya itu. Nah, kemudian apa? Karakter Rabbani. Karakter Rabbani, kalau kita mendengar Rabbani, karakter Rabbani ini mungkin di PSHT kita jarang sekali mendengar gitu. Ini apa sih Rabbani itu gitu. Nah, ada 2 kata di situ, karakter. Karakter itu bisa dimanain akhlak atau satu kebiasaan yang tidak perlu disetting, tidak perlu direncanakan, tetapi sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Tidak perlu disuruh, tidak perlu disetting, perlu direncanakan, tapi pasti dilakukan karena itu sudah menjadi kebiasaan. Rabbani apa? Nah, kalau kita mendengar Rabbani, maka kita harus menyandingkan 2 kata yang lain. Ada syaitoni, ada hewani. Ini terkait dengan tadi akhlak atau sifat yang berkaitan. Akhlak atau karakter Rabbani maka berkarakter dengan sifat-sifat yang ada kepada Allah, kepada Tuhan. Sifat yang baik, jujur, pengasih, penyayang, nah, dan lain-lain. Inilah karakter Rabbani. Berbudi pekerti luhur, itu karakter Rabbani. Sandingannya apa? Ada karakter syetoni, saling bermusuhan, pecah belah, saling memfitnah dan segala macam. Inilah perilaku setan yang harus ditinggalkan. Tetapi ada pada manusia itu. Yang ketiga apa? Hewani. Karakter ini adalah karakter yang mencerminkan sifat rakus,
serakah itu ada pada setan, pada hewan. Maka dua karakter itu yang harus ditinggalkan. Karakter setan, karakter hewan itu yang ditinggalkan. Yang dipakai adalah karakter karakter robbani. Dan ini butuh pembiasaan yang tidak sebentar. Maka bagaimana dengan kembali kepada sejarah? Nah, saya mencoba membuka sedikit tentang sejarah yang ada di PSHT. Buku ini adalah buku yang pernah saya tulis dalam judul Satu Abad Mengabdi untuk Bangsa, Negara, dan Dunia. PSHT sudah memiliki umur 1 abad lebih. Pengabdiannya bukan hanya tidak pencak silat saja, tidak pencak silat ansih, tapi PSHT juga telah mengabdi kepada nusa dan bangsa bahkan dunia. Apa yang diabdikan? Yaitu mendidik mereka-mereka sebagai anggota PSHT menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Tentu ketika berbudi luhur, dampak kepada masyarakat akan baik. Nah, terkait dengan sejarah yang terkandung di dalam buku ini, paling tidak kita bisa memahami beberapa fase. Periode persaudaraan Hati Teratai sebagai jalan perjuangan itu ada pada masanya Ki Hajar Hardjoatomo. Beliau berguru kepada Eyang Suro, kemudian mendedikasikan pencaksilat sebagai jalan perjuangan. Tentu kalau akan dibedah ini panjang lebar bagaimana perjuangan Ki Hajar Hardjoatomo kepada bangsanya. Nah, tapi garis besarnya adalah ini adalah sebagai jalan perjuangan. Periode kedua ada pada periodenya Mas Sutomo Mangkujoyo, kemudian ada di Mas Ersyad. Itu bagaimana PSHT menjadi organisasi. Perubahan itu sebetulnya biasa dalam organisasi. PSHT dari peguruan, kemudian pada masanya Mas Sutomo ada berubah menjadi organisasi. Pada masa Mas Ersyad ini juga terjadi perubahan atau penyempurnaan senam dan jurus. Nah, karena apa? Karena Mas Ersyad dalam posisinya sebagai tokoh pencaksilat, tokoh atlet, dan juga beliau tentu paham betul soal materi itu, sehingga dilakukan penyempurnaan senam dan jurus. Kemudian masuk pada fase periode keempat, yaitu Mas Imam Kusupangat. Di sini terjadi penyempurnaan atau pengembalian nilai-nilai sejati ajaran PSHT. Jadi masuk fase periode kelima ini adalah masanya Mas Tarmaji, di mana PSHT kemudian mencapai keemasannya karena tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara dunia gitu. Jadi inilah sebuah pencapaian keemasan. Nah, dari perjalanan sejarah ini apa? Sejarah di dalam PSHT itu tidak hanya berbicara soal tentu pencaksilat, tetapi juga berbicara soal ajaran. Bagaimana para sesepuh, para pendiri itu mengaplikasikan ajaran di dalam panca dasar yang tercermin dalam budi pekerti luhur itu menjadi sebagai karakter kepribadian atau perilaku dari para sesepuh dulu itu seperti apa. Seumpama begini, pada zamannya Ki Hajar Hardjoatomo, beliau sebagai pejuang, sebagai pendiri PSHT, sebagai pejuang, beliau mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk perjuangan. Nah, inilah sejarah. Bagaimana sejarahnya, bagaimana menginspirasi kepada kita, itu yang perlu kita baca. Maka menjadi sangat penting sejarah itu bagi PSHT, bagi warga PSHT, dan bagi pembentukan karakter. Karena di dalam PSHT itu tidak hanya pencaksilat, tetapi ada pendidikan kerohanian yang penting. Itu. Baik, terima kasih Mas Muklisin atas paparan sejarah tentang SH Teratai. Baik, kali ini saya akan memberikan pertanyaan nih buat Mas Muklisin. Oke, siap. Kita langsung aja ya.
Pertanyaan yang pertama itu kan dari sejarah yang sudah dipaparkan, karakter apa nih yang bisa kita perkuat di bulan Ramadan ini? Nah, kalau kita berbicara karakter robbani yang bisa kita jalankan di bulan puasa ini, bulan puasa khususnya buat saudara-saudara kita yang muslim tentunya. Di dalam bulan puasa ini disebut juga bulan Al-Quran, Syahrul Quran, berarti perbanyak baca Al-Quran di dalam bulan puasa ini. Kemudian apa? Bulan sedekah, bulan kebaikan. Perbanyak sedekah gitu. Dengan membaca Al-Quran, dengan berbanyak sedekah, maka itu sebagai bagian dari pendidikan menuju karakter robbani. Baik, pertanyaan yang kedua itu kan bulan Ramadan ini juga berkaitan dengan sejarah perang Nabi ya Mas. Menurut Mas Mukhlis nih, pelajaran apa sih yang bisa dikaitkan dengan sejarah SH Ternate? Ya, tentu tidak ada kaitannya sejarah PSHT dengan tentang sejarah Nabi. Tetapi bagaimana kita tadi belajar sejarah, memahami sejarah, memaknai sejarah, menjadikan sejarah pelajaran penting. Pada zaman peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah, ada dua paling tidak peristiwa perang yang pantas kita ambil pelajaran. Pertama adalah perang Badar. Bagaimana perang besar itu kemudian kaum muslimin memenangkan peperangan. Tetapi apa kata Rasulullah? Kita telah selesai menjalani perang kecil, yaitu peperangan yang telah dilakukan menuju perang akbar, perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsunya sendiri. Nah, itu dia disampaikan Rasulullah. Jadi melawan diri kita ini menjadi setia hati itu bukan persoalan yang mudah, persoalan yang sulit karena disebut sebagai perang akbar. Yang kedua, Fathul Makkah. Setelah kaum muslimin ini menang peperangannya, menguasai dunia Islam pada zaman itu, beliau mengajak kembali ke Makkah dengan kekuatan yang maksimal, tetapi tidak mengancam. Beliau memberikan perlindungan kepada para kaum kafir Quraisy yang tidak melawan. Beliau memberikan pemaafan, memberikan jaminan. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di dalam peperangan yang dilakukan di zaman Rasulullah. Kurang lebih dua peperangan itu, dua peristiwa itulah yang terjadi di bulan Ramadan dan penting menjadi pelajaran. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sejarah tersebut kan sebagai pondasi ya yang kuat bagi jiwa seorang warga ya Mas. Iya. Nah, apa nih harapannya atau harapan buat kedepannya? Ya, harusnya sejarah itu pertama adalah betul-betul dilihat, diminati, kemudian difahami, kemudian dijadikan keteladanan. Kalau dulu para sesepuh kita melakukan kebaikan begini, ya kita pegang erat gitu loh. Karena fondasi kita untuk menjadi SH yang sejati, kita harus tadi runut sampai kepada dulu para sesepuh, para pendiri itu menjalankan ajaran itu seperti apa. Maka berpegang sejarah itu menjadi jalan menjadi jalan seperti dalam judul ini berkarakter robbani gitu. Karena ajarannya nilai-nilai keluhuran itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pengenalan dan penjabaran sejarah kan terasa kurang ya Mas, Ya. Terutama di daerah-daerah dan di luar Jawa. Betul. Nah, usaha apa sih yang bisa dilakukan untuk mengenalkan sejarah agar bisa lebih dekat gitu? Ya. Sejarah itu tentu harus tertulis gitu, sehingga yang pertama dilakukan kalau kita sebagai organisasi menganggap sejarah itu penting, maka tugas awal adalah organisasi membukukan seluruh peristiwa-peristiwa penting di BSHT gitu, terutama peristiwa penting yang baik yang bisa menjadi keteladanan, yang peristiwa penting yang tentang pengamalan ajaran PSHT itu yang harus ditulis, sehingga dari tulisan itu, dari buku itu kemudian bisa disebarkan kepada saudara-saudara kita di daerah. Dan tentu dari pelajaran sejarah itu harus dibuat, dirumuskan sehingga menjadi pelajaran yang runut, yang tertata, yang mudah dipahami. Oke. Seperti itu.
Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Siap. Apa pesan untuk warga SH Trate yang baru dan untuk generasi atau bisa dibilang dengan Gen Z, Gen Z. buat kedepannya, Mas? Oke, untuk Gen Z terutama sebagai tulang punggung organisasi untuk era digital ya tentunya. Artinya mereka yang familiar dengan dunia digital dan PSHT harus juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, warga PSHT di era Gen Z tetap tidak boleh ketinggalan zaman, boleh ketinggalan teknologi, tetapi juga harus tetap berkarakter, memegang teguh ajaran, yaitu selalu memegang teguh berbudi pekerti yang luhur, seperti itu. Itu untuk pesan kepada Gen Z, warga Persaudaraan Sehati Trate generasi Z. Oke, terima kasih kepada Mas Muklisin atas ilmu dan pencerahannya. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi seluruh warga SH Trate untuk semakin mengenal sejarah SH Trate. Terima kasih pula kepada semua hadirin atas perhatian dan partisipasinya. Apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jaya.